Saya sebetulnya merasa beruntung aja bahwa saya punya kaki kiri dan kaki kanan di dua tempat yang bisa saling menopang. Ya. Secara regulasi saya bisa mendorongnya dari kementerian, dari SDM sebagai Dirjen Minerba. Di kaki satunya saya punya daerah yang bisa dijadikan tempatnya. Gitu. Nah, tadi saya sudah katakan, memang ini agak agak dipaksa lah ya, agak didorong. Oke, mau tidak mau Presiden sudah bilang kita harus berhenti ekspor balok timah, ya sudah, kita harus pikirkan industri realnya. Ya sudah, kita mau cari tempat di mana ini? Kita mau bikin industri hilirnya timah. Mau di Bangka Barat boleh, mau di Sadai boleh, mau Pangkal Balam boleh. Kita bersepakat. Buat saya nggak ada itunya, nggak ada bedanya. Yang paling penting kita pikirkan di mana yang paling bagus lokasinya. Buat saya itu satu hal kalau kita bisa lakukan itu. Kemudian belum bisa nih logam tanah jarang, ya sudah tadi Pak Ketua usul anak perusahaan timah ya bikinlah anak usaha timah ini, misalnya PT Logam Tanah Jarang gitu ya, udah tugasnya apa? Sekarang tugasnya belum bikin pabrik, tugasnya nampung aja dulu, ya udah modalnya sediakan lahan cuma kan, supaya logam tanah jarang itu tidak terboroskan terbawa kemana-mana, sudah kerjanya numpuk dulu aja sambil belajar mau diapakan nih logam tanah jarang gitu. Ya menurut saya itu satu. Yang kedua, saya terus terang kalau ini juga agak emosional melihatnya, sakit hati juga lihat tanah kita ini bopeng-bopeng, luka-luka, babak belur itu. Ya. Kalau yang ada badan usahanya bisa kita tekan dengan regulasi ada. Ketika dia tidak ada, liar lah kira-kira akibat penambangan ilegal, kan negara yang harus menyelesaikan. Gitu. Nah, ketika negara harus menyelesaikan ini, satu, kita harus memulihkan kondisi lingkungannya. Kedua, memulihkan kondisi lingkungan dengan mengambil manfaat ekonomi berikutnya, bawaannya. Misalnya, kemarin kami menerima kunjungan Asosiasi Pengusahaan Hutan Indonesia gitu. Bapak mau tanam sini? Oh mau Pak, mana lahannya? Itu banyak lahan bolong-bolong nggak jelas itu. Bapak mau tanam apa? Kami mau tanam pohon-pohon yang bisa menjadi bahan baku biomasa energi. Ya udah, silakan. Ini lahan tak terbengkalai lah kira-kira. Nanti kita urus administrasinya. Perusahaan-perusahaan menanam, nanti dia tebang, dia jadikan wood chips, apa namanya, bahan-bahan untuk biomasa energi itu. Nanti setelah dia tebang, dia tanam pohon baru lagi. Jadi bagaimana mengkonversi masalah kita itu dan mengkapitalisasi manfaat ekonominya, kalau bisa begitu. Ada juga yang usul minyak kayu putih. Gitu. Indonesia itu sepertinya kaya minyak kayu putih, Bang. Realitanya katanya, setiap tahun kita masih import senilai 250 miliar bahan baku minyak kayu putih. Ada yang mau tanam minyak kayu putih, ya silakan tanam minyak kayu putih gitu. Ada orang dari Eropa sana bilang, kami perlu bambu. Oh, mau tanam bambu, silakan tanam bambu. Jadi mari kita mudahkan usaha menyelesaikan masalah itu dan kita carikan manfaat-manfaat ekonomi bersamaan dengan itu. Dan mudah-mudahan itu juga bisa menjadi model mata pencarian masyarakat yang baru. Kalau selama ini masyarakat tiap pagi bangunnya cuman ke sungai, ke hutan, nambang-nambang ilegal, ya sekarang udah kami mau berkebun minyak kayu putih ya. Kami mau berkebun energi gitu ya, mantap. Kami mau berkebun bambu. Menurut saya pola seperti itu juga bukan sesuatu yang terlalu sulit untuk dilakukan.